James yang seorang mantan pengacara berjumpa dengan istrinya Kelly saat dia masih menjadi mahasiswi kedokteran. Mereka menikah pada musim semi tahun 1996. James gagal dalam beberapa investasi yang dibuatnya, sementara Kelly drop out. Keluarga Kelly tidak senang atas hal ini, tetapi mereka berdua cuek saja. Mereka bahkan memiliki 3 anak. Setelah melakukan beberapa bisnis tetapi gagal, James mulai berbisnis mengelola cek bermasalah di rumah sakit. Ternyata mereka meraup untung besar dari bisnis ini, dan tidak lama kemudian, mereka menjadi kaya raya. Mereka membeli sebuah rumah besar, mobil bagus, dan perhiasan. Hidup mereka tampak sempurna. Setelah pindah ke rumah baru, Kelly diberi tugas untuk membenahinya. Kelly melakukan pekerjaannya dengan sempurna dan James begitu bangga kepadanya. Suatu hari saat Kelly sedang melukis di lantai atas, dia jatuh dari tangga. Punggungnya sakit dan dia harus konsumsi obat untuk meredakan sakitnya. Dia pun menjadi tergantung pada obat dan hampir tidak bisa lepas. Kelly menjalani rehabilitasi selama sebulan dan kembali ke rumah pada April 2008. Dia sudah tampak lebih baik, tetapi sayangnya pernikahan mereka berantakan. James menyewa apartemen terdekat buat Kelly dan siap mengajukan gugatan cerai. Sesaat sebelum kematiannya, James mengatakan kepada teman-temannya bahwa dia ingin memberi kesempatan sekali lagi pada pernikahannya. Pada pagi hari tanggal 23 Juni 2008, ada sebuah panggilan 911 masuk. Teleponnya berasal dari pembantu rumah James. Pagi itu, dia bersama pengasuh anak masuk kerja. Ketika masuk, mereka merasa aneh karena rumah begitu sunyi dan berantakan. Biasanya anak bungsu sudah bangun saat mereka datang. Pembantu keluarga itu langsung naik berharap menjumpai anak-anak. Ternyata di atas juga sepi. Di salah satu lemari anak-anak, dia menemukan jenazah James. Saat polisi tiba, mereka mendapati beberapa kaleng bir dan botol anggur di dalam rumah. Pintu belakang terbuka dan satu jendela juga terbuka sedikit. Polisi menduga itu kasus perampokan. Tetapi, jam tangan Rolex milik James dan perhiasan tetap di tempatnya. James ditemukan meninggal di lemari di dekat pintu kamar. Di lehernya, tampak bekas tali dan kabel telepon robek ditemukan di sebelahnya. Ada juga beberapa sarung tangan putih dan sebotol pemutih. Beberapa sarung tangan ditemukan di tempat-tempat aneh di sekitaran rumah dan pekarangan. Semuanya dikumpulkan sebagai barang bukti. Kelly dan ketiga anaknya tidak ada di rumah. Pembantu dan pengasuh mengatakan mungkin mereka berada di apartemen yang disewa James. Dan ternyata benar. Polisi mendapati Kelly dan anak-anak di sana. Anak-anak dibawa ke ruangan terpisah sebelum mereka menyampaikan kabar tersebut kepada Kelly. Kelly tampak sangat terkejut mendengar kabar itu. Kelly mengakui kalau pernikahan mereka sedang bermasalah. Kelly juga mengakui perselingkuhan singkatnya sehingga menelantarkan anak-anak dan James. Kelly mengatakan James ingin bercerai. Polisi menduga Kelly yang berpawakan kecil itu tidak mungkin mengalahkan James yang 2 kali lebih besar darinya. Ketika polisi bertanya di mana Kelly berada malam itu, dia menjawab sedang makan malam dengan seorang teman. Saat polisi menghubungi temannya itu, dia membenarkan bahwa mereka makan malam bersama. Dia juga menyebutkan Kelly menerima telepon dari James. Kelly memberitahu dia bahwa James merasa takut karena dia sedang diancam seseorang. Kelly bergegas pulang setelah menyelesaikan makan malamnya. Kelly mengakui kalau malam 22 Juni dia memang ke rumah James. Kelly mengatakan saat masuk rumah, James sedang minum-minum, tetapi dia tidak bertemu James di rumah. Saat itulah dia mendengar anaknya yang berumur 1,5 tahun menangis. Kemudian dia membawa semua anaknya ke apartemen. Polisi juga menanyai seorang wanita yang pernah berselingkuh dengan James, yang mengatakan hubungan mereka hanya seumur jagung saja. Dia sudah lama tidak mendengar kabar dari James. Wanita ini dicoret dari daftar. Tersangka lain yang mungkin adalah mantan kolega James. Pria ini mengaku telah membantu James membangun bisnisnya. Tetapi James menghancurkan hidup serta karirnya setelah James memecatnya.
Dia selalu mengatakan kepada siapa saja kalau dia membenci James. Tetapi tidak ada bukti kalau dia terlibat dalam pembunuhan. Polisi kembali kepada Kelly dan mengetahui kalau dia punya banyak selingkuhan. Polisi mendapat surat perintah penggeledahan apartemen yang ditinggali Kelly. Pada hari mereka ke sana, ternyata Kelly sedang tidak di rumah. Polisi menunggu, dan tidak lama kemudian Kelly muncul bersama salah satu teman prianya. Saat laki-laki itu melihat ada polisi, dia memilih kabur. Pria itu ditemui Kelly saat dia rehabilitasi. Kelly masih memiliki beberapa teman pria lain yang dia hubungi sebelum kematian James. Mereka semua diperiksa, tetapi terbukti tidak terlibat. Polisi mengetahui bahwa pada Februari 2008, perilaku Kelly memburuk karena kecanduan narkoba. Kelly dikirim ke rehabilitasi dan sebulan kemudian pulang. Pada 21 Mei, James menghubungi polisi. Dalam telepon, James memberitahukan bahwa istrinya hamil, dan dia seorang pecandu, dan saat itu Kelly sedang memukuli mobil. Saat polisi datang, Kelly memasukkan bayinya ke dalam mobil, menyerempet mobil James, dan kemudian melarikan diri. Polisi tidak mengadakan pengejaran, tetapi hanya melacak GPS Kelly. Kelly ditangkap dan didakwa dengan tindakan membahayakan yang sembrono, penyerangan dan menghindari penangkapan. James mengadukan hal ini dan mendapat perlindungan. Selanjutnya, dia menyewakan Kelly apartemen dan menyatakan ingin bercerai darinya. James mengatakan hak asuh anak akan jatuh padanya. Beberapa saat setelahnya, Kelly pergi ke sebuah bar dan mengeluh kepada seorang staf tentang suaminya. Saat bartender melihat berita tentang kasus James, dia melapor bahwa yang sebenarnya mengancam bukan James, melainkan Kelly. Setelah sekali lagi menanyai teman Kelly, dia mengatakan Kelly yang mengancam James, bukan sebaliknya. Polisi kembali ke apartemen Kelly dengan membawa surat perintah baru. Mereka menemukan sekotak sarung tangan putih lateks di sana. Pada 22 Juni sekitar jam 11 malam, Kelly tampak di kamera CCTV sedang membeli sarung tangan lateks. Pihak lab menunjukkan hasil pemeriksaan, yaitu bagian dalam lateks terdapat DNA Kelly, sedangkan luarnya ada darah James. Kelly mengklaim tidak bersalah. Pada 10 Juli 2008, Kelly ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama. Pada 26 April 2010, persidangan Kelly dimulai. Yang terjadi adalah Kelly membuat James mabuk dan barulah dia mencekiknya. Pemeriksa medis menunjukkan kandungan alkohol James 2 kali lipat melebihi batas legal. Kelly tidak ingin kehilangan anak dan kehidupan mewahnya. Para juri berunding selama 1 jam sebelum memutuskan Kelly bersalah atas pembunuhan berencana. Dia dijatuhi hukuman seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 51 tahun.